tidak berpuasa, maka kami katakan seolah-olah beliau sebulan ini gak puasa sunnah sama sekali. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah sebulan utuh seperti bulan Sya'ban. Dan juga tidak ada bulan yang beliau gunakan lebih banyak untuk berpuasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. وغيرها من الأحاديث التي استدل ببعضها الشيخ القرضي نفسه. Dan hadis-hadis lain yang juga Syekh Al-Qardawi menjadikannya sebagai dalil untuk dirinya. Sedangkan wa yaumun nisfi min Sya'ban min dhimni syahri. Sedangkan tanggal 15 Sya'ban itu kan bagian dari Sya'ban. Wa ghairu dakhilin fi sawmi nasfil akhir min Sya'ban, dan belum masuk pada separuh terakhir bulan Sya'ban alladzi waradanahu an samihi illa li'adin aw qada'in, yang memang dilarang untuk puasa sunat pada separuh akhir bulan Sya'ban itu kecuali karena kebiasaan atau qada. Ya, kalau nggak punya kebiasaan Senin Kamis, nggak punya kebiasaan puasa Daud misalnya, begitu masuk 16 Sya'ban kan itu muttafaq alaih, itu dilarang puasa sunat. Nah, tanggal 15 Sya'ban itu belum masuk separuh terakhir. Maka apa alasan Syekh Al-Qardawi melarang puasa 15 Sya'ban? Sedangkan bulan Sya'ban secara umum fadilahnya besar, Rasulullah SAW berpuasa bulan Sya'ban. Dan kalau itu dilarang, larangan belum masuk hari yang dilarang. Wa qad ruwiyat ahaditsu katsiratun fi fadli nisfi Sya'ban. Dzakara jumlatan min al-Hafidz Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib ya'didu ba'daha ba'dan. Dan telah diriwayatkan hadis yang sangat banyak tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sebagian disebutkan oleh Hafidz Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Walaupun lemah saling menguatkan ataupun hasan. Wa sahih ba'dul huffaz ba'daha, bahkan sebagian hafidz hadis mengatakan sebagian hadis fadilah tadi adalah hadis sahih. Minha hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yad'u Allahu ila jami'i khalqihi ila tansif Sya'ban fa yaqulu jami'i khalqi ila lil musyrikin aw musyahinin. Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat pada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Ta'ala ampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan. Nah, ini diantara fadilah hadis fadilah nisfu Sya'ban. Wa idza 'ulima fadlu hadhihi al-lailatil mubarakati ustahibba fiha wa fi yaumiha jami'ut ta'at. Dan kalau sudah diketahui keutamaan malam ini yang penuh berkah ini, maka disunnahkan pada malamnya dan pada harinya seluruh ketaatan, kan, karena penuh dengan fadilah. Duna hasrin, tanpa batas. La terus wa mal mani min shaum yaumiha. Nah, yang buat melarang puasa tanggal nisfu Sya'bannya itu apa alasannya? Ketiga, tsalits ifradu siyami yaumi 12 min Rabiul Awal. Puasa tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang mengkritik juga Syekh Al-Qardawi juga. Istadalla Dr. Syekh Al-Qardawi wa man wafaqahu ala tahrimi siyamihi bi annahu lam yashrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lana wa lam yujid fi dzalika haditsun sahih wala dha'if wa lam yaqul bihi adl min salaf al-ummah wa lam yaf'alhu. Syekh Al-Qardawi dan orang-orang yang satu fikiran dengan beliau mengharamkan puasa 12 Rabiul Awal dengan alasan itu tidak disyaratkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada dalilnya, jangankan sahih, dhaif pun enggak. Dan tidak seorang pun ulama salaf dari umat ini yang berpendapat demikian atau mengerjakannya. Itu alasan Syekh Al-Qardawi. Nah, kalau kita seperti kita ini ya depan Syekh Qardawi itu kita bukan santri lagi, mungkin cucu atau cicitnya santri. Beliau ulama besar banget gitu. Ya, tapi ya manusia tetap manusia, nggak sempurna.
ada poin-poin yang ada salahnya juga. Nah, termasuk poin ini. Tapi yang bisa meluruskan juga ulama-ulama yang dalam ilmunya. Wa fi qalahu nazar. Dan pendapat beliau itu perlu ditinjau ulang. Kenapa demikian? Fa innahu thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an shaumil itsnain. Faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hadis Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin yang beliau kerjakan, ya. Beliau akan mengerjakan puasa sunat hari Senin. Jawaban beliau apa? Pada hari itu aku dilahirkan. Dan pada hari itu pula diturunkan wahyu atasku. Maknanya beliau bergembira dengan dua nikmat itu, nikmat kelahiran hari Senin dan nikmat mendapatkan wahyu hari Senin. Wa qad naqala al-Hafidz as-Suyuti 'an al-Imam Ibnu Hajj fi kitab al-Madkhal kalamun fi al-mawdu' faqala ba'da dhikri hadits Abi Qatadah as-sabiq fanzur ila ma khassa Allah bi هذا الشهر الشريف يوم الاثنين ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه. Ini kata-kata Ibnu Hajj dan juga Imam Suyuti, kata beliau, coba perhatikan bagaimana Allah Ta'ala mengkhususkan bulan yang mulia ini dan mengkhususkan hari Senin. Perhatikan bagaimana puasa pada hari ini adalah memiliki keutamaan yang agung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dilahirkan di dalamnya. Nah, Rasulullah SAW milih puasa Senin, kenapa? Karena hari kelahiran beliau. Fa'ala hadha ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به اتباعه صلى الله عليه وسلم في قوله كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيه وكثرة الخيرات. Maka dari sini seyogyanya apabila telah masuk bulan yang mulia ini untuk dimuliakan, diagungkan dan dihormati dengan penghormatan yang layak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan beliau untuk mengkhususkan waktu-waktu yang berfadilah yang utama dengan menambah perbuatan baik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ala tara ila qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sudah paling dermawan, kalau udah bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maknanya apa? Diistimbat atau diambil hukum, diambil pelajaran dari sini. Tatkala memasuki waktu yang berfadilah, bulan yang berfadilah, ya, hendaknya amal baik ditambah lagi daripada biasanya. Fanamtathilu ta'zimal awqadil fadilati bimam tatala alaihi salatu wassalam ala qadri istita'atina. Maka kita mengikuti bagaimana mengagungkan waktu fadilah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengetahui dan memasuki waktu-waktu yang utama yang berfadilah, maka beliau juga meningkatkan amal baiknya yang sebelumnya sudah sangat luar biasa, ditambah lagi. Nah, kalau kita ya sekemampuan kita, tapi yang jelas kita lebihkan daripada hari-hari biasa. Wa qala Hafidz as-Suyuti wa kata qala Khatimatul Muhadditsin Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Demikian juga berkata
khawatimatul muhaddisin. Muhaddisin yang mungkin paling akhir ada di zaman ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mau setelah beliau ya, nampaknya belum ada yang sedetail, seteliti, sehebat beliau dalam hadis. Qala Suyuti wa qad su'ila Syekhul Islam Hafizul Asr Abdul Fadl bin Hajar an amalil maulidi fa ajab ma nasahu. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, peneliti, hafidz hadis, muhaddis, ditanya tentang merayakan Maulid Nabi, maka beliau menjawab, aslu amalil maulidi bid'atun. Dasar amal maulid ini bid'ah. Lam tunqal an ahadin minas salafi salih minal quruni thalathah. Tidak pernah dinukil dari 3 abad pertama umat ini. Walakinnaha ma'a dzalika qad istamadat ala mahasina tapi itu mengandung kebaikan-kebaikan. Wa diddiha, ada juga yang mendatangkan keburukan. Faman taharra fi amalil mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan. Kalau dalam mengerjakan perayaan Maulid dia ambil yang baik-baiknya saja, dia menjauhi keburukannya, maka bid'ah hasanah. Wa illa fala. Kalau dia enggak menjauhi itu ya enggak jadi bid'ah hasanah. Keburukannya apa ya? Macam-macam lah. Misalnya mengadakan acara Maulid dari asar sampai isya, maghribnya kelewat. Nah, kan jelas itu. Atau acara Maulid sampai 3:30, begitu semua bubar, pulang, tidur semua, subuh kelewat. Nah, itu kan termasuk keburukan. Subuh pada kelewat gara-gara acara rutin Maulid Nabi mulai jam 1 malam misalnya. Pokoknya Maulid di sini paling meriah. Puncak acaranya jam 1 nanti. Oh, jam 1 baru puncak acara. Selesai jam berapa? 3:30. Kata penceramahnya 6 orang, 7 orang. Waktu ceramah melotot semua. Begitu selesai doa, udah mata normal kembali. Semalam nggak tidur. 3:30 baring. Bangun jam berapa coba? Masya Allah. Ya kalau menurut akal-akalan fikih ya kan nggak apa-apa tidur, orang tidurnya sebelum masuk waktunya kok, dan dia nggak niat untuk kelewatan. Tapi kalau udah terbiasa gitu, udah dari itu ke tahun gitu, misalnya itu misalnya. Apalagi naudzubillah sama naudzubillah, acaranya acara Maulid Nabi, dia akan adakan lomba joget misalnya, dangdutan, lomba nyanyi dangdut misalnya, kan kacau, penghinaan pada Maulid Nabi. Nah, maka kalau yang buruk-buruk itu dijauhi, meskipun bid'ah, maka bid'ah hasanah. Itu karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hari ini pun ya insya Allah nggak akan ada orang sepakar hadis seperti beliau gitu. Waqad dhahara li takhriju ala aslin thabit, dan nampak di hadapanku untuk memunculkan dalilnya dengan dasar yang kokoh. Wa huwa ma thabata fi sahihaini min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fa wajada al-yahuda yasumuna yauma Asyura fasa'alahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah, beliau melihat mendapati bahwa orang-orang Yahudi puasa hari Asyura. Faqalu, mereka ditanya, fasa'alahum, ditanya kenapa? Faqalu huwa yaumu aghraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Itu adalah hari Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa sebagai rasa syukur pada Allah Ta'ala.
Fayastafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala man nabihi min yaumin mu'ayyan fi yaumin mu'ayyanin. Maka dari situ diambil dalil tentang melakukan rasa syukur, mewujudkan rasa syukur dengan perbuatan kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan pada hari tertentu, min ista'i ni'matin atau dafi'i nikmatin, baik itu Allah Ta'ala datangkan nikmat atau Allah Ta'ala singkirkan bencana dengan cara berpuasa atas kenikmatan tadi, kenikmatan yang Allah datangkan maupun bala yang Allah Ta'ala hilangkan di hari tertentu itu. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalika al-yawm kulli sanah, dan itu diulang lagi setiap datang hari yang seperti itu tiap tahun. Rasa syukur karena pada hari itu terjadi demikian, misalnya begitu. Maka pada hari yang tanggal itu, bulan itu, pada tahun berikutnya tiap tahun puasa karena rasa syukur tadi. Wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud wasyam wasadaqah wa tilawah. Dan syukur pada Allah Ta'ala itu bisa didapatkan dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud syukur, puasa seperti yang dilakukan oleh Yahudi Madinah tadi, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Beliau merasa bersyukur dapat wahyu dan dilahirkan hari Senin, maka puasa Senin. Wasadaqah, bagi-bagi sedekah, tasyakuran, dapat nikmat, undang makan, kasih uang, ngirim makanan dan sebagainya. Watilawah atau baca Quran, itu kan nikmat semua. Ini bentuk rasa syukur semua. Wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadan nabiy rahmah fi dzalikal yaum. Nah, sekarang nikmat apa yang lebih besar daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa rahmat pada hari tersebut? Fa ayyu kalamin ba'da hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadil ulama fi hadha. Maka mau bicara apa lagi setelah adanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para ulama dalam hal ini? Wa qala Dr. Al-Qardawi inna tahdida yawm ats-tsani 'ashara Rabiul Awal mi'tibari yawm maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumu 'alaihi dalilun sahih. Kemudian pendapat Yusuf Qardawi, Dr. Yusuf Qardawi, bahwa menganggap 12 Rabiul Awal itu sebagai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dalilnya yang sahih. Fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Fa innahu wa in ikhtalafatil aqwalu fi ta'yin yawmi maulidihi sallallahu alaihi wasallam illa anna al-qawl masyhur wa tahdidu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam fi tsani 'ashara min Rabiul Awal. Memang kalau kita baca kitab sirah, syarah-syarah hadis itu tentang penentuan harinya, penentuan tanggalnya. Kalau hari kan sudah jelas hari Senin. Penentuan tanggalnya, apakah tanggal 12 Rabiul Awal atau tidak, itu memang ada perbedaan pendapat. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, saya ingat aku ya waktu ngaji dalam Fathul Bari itu beliau lebih cenderung tanggal 13 Rabiul Awal, kecenderungan beliau, dengan alasan dihitung oleh dengan ilmu falak bahwa tatkala ditarik mundur ke tahun lahirnya Rasulullah SAW gajah itu, maka yang pas hari Seninnya beneran itu adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Itu pendapat Hafidz Al-Asqalani. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, waqila, ada yang berpendapat waktu wiladah sallallahu alaihi wasallam, tentang waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, li tintai asyarata khallat minhu, yakni 12 hari dari Rabiul Awal. Nasa Ibnu Ishaq wa rawi Ibnu Abi Syaibah fi musannafi an Utsman an Sa'id bin Mina an Jabir bin Abbas anhu qala walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil yaum al-itsnain ats-tsani 'ashara min Rabiul Awal fihi
bu'itha wa fihi urija bihi ila samai fihi hajra fihi mata. Wa hadha huwa al-masyhur 'inda al-jumhur. Di sini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tanggal 12 Rabiul Awal ini istimewa. Pada tanggal itu juga beliau dilahirkan, tanggal itu juga beliau awal mendapatkan wahyu. Pada tanggal itu juga beliau mi'raj ke langit menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan pada tanggal itu beliau hijrah. Kalau hijrahnya ini tanggal 12 pasti nyampenya 12 Rabiul Awal, nyampe masuk ke kota Madinahnya itu. Kalau perjalanan kan dari Makkah itu tanggal 1 Rabiul Awal, kurang lebih sepekan sampai di Kuba. Di Kuba istirahat dulu beberapa hari. Pas 12 Rabiul Awal beliau masuk Madinah. Ini masyhur menurut jumhur ulama. Dzakara Hamid al-Dhahabi an Syekh Hafidz Abi Muhammad ad-Dimyati anna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam yaumul isnin li 10 layalin khalan min Rabiul Awal. Nah, ini Imam Dhahabi menukil dari gurunya Abu Muhammad ad-Dimyati bahwa hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal. Wa nukila an Abi Ma'syar tarjihu annaha fi tsani 'ashra an Rabiul Awal min Rabiul Awal. Dan demikian dari Abi Ma'syar pakar falak juga mentarjihkan bahwa itu adalah pada 12 Rabiul Awal. Nah ini ya, karena hitungan manusia tetap aja beliau falak mengatakan 12, yang Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa hitungan falak itu 13. Waraja Abu Ishaq wa Ibnu Hibban wa ila wa ghairuhuma. Qala Imam Tabari haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Salamah qala haddatsana Ibnu Ishaq qala ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin amal fil ladzi syarata madat min syahr Rabiul Awal. Nah, ini dari Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Qala al-Allamah Al-Kautsari. Nah, ini Imam Zahid Al-Kautsari ini mufti, ya bisa bilang mufti terakhir Khalifah Utsmaniyah sebelum Khilafah Utsmaniyah runtuh. Beliau mufti terakhirnya, maknanya mufti seluruh dunia zaman itu. Dan itu menurut tinjauan ulama, kenapa mazhab Hanafi berkembang paling pesat? Ya, karena pada zaman Turki Utsmani menetapkan bahwa mazhab resmi Khilafah Utsmaniyah adalah Hanafi. Sehingga muftinya mazhab Hanafi juga, karena menetapkan mazhab resmi kerajaan adalah Hanafi. Makanya perkembangannya paling banyak. Kata beliau, al-'adah al-mutaba'ah fil bilad al-islamiyah al-ihtifa bi mawlid al-syarif allati tsani 'ashara min syahr Rabiul Awal lianna waladahu lan ta'akhkhar an hadhihi at-tarikh inda al-jami'. Fahtafuna bihi fi latin la yabqa ayyu khilafin yu'taddu bihi ba'daha. Ada kebiasaan yang diikuti di negeri-negeri Islam, yakni berkumpul untuk memuliakan atau merayakan kelahiran yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Karena kelahiran beliau tidak mundur dari tarikh ini menurut kebanyakan atau semua ulama. Maka semuanya mereka berkumpul pada malam hari, tidak ada khilaf yang patut diikuti setelahnya. Fi kaunihi alaihi wasallam mauludan fi dzalika zaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada masa itu. Wa la yastaghrabul khilaf bi maulidi sallallahu alaihi wasallam lianna wulida baina ummatin ummiyah la taktub wa la tahsib wa la tu'arif illa bi ahdathin ma'rufah indahu. Dan tidak heran kalau waktu tepat kelahirannya itu menjadi khilaf, karena umat waktu itu adalah umat yang ummi, nggak biasa nulis, nggak biasa mencatat. Kalaupun mau mengingat tanggal ya nggak ada hitungan, tapi disesuaikan dengan kejadian itu. Ini lahir bersamaan dengan kejadian anu, ini lahir dengan kejadian anu, nah, gitu aja.
Termasuk Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa? Karena ada tentara Abraha gitu. Fasalna ummah 'ala al-qawl jumhur hatta aswa qawl masyhura. Betul qaul qaula amalu alaihi. Maka dah tetaplah umat untuk mengikuti kaum jumhur sehingga menjadi qaul yang masyhur dan diterima dan itu diamalkan. Udah apa susahnya? Kenapa di bid'ah-bid'ahkan gitu. Ini masalah ke-18. Ini masalah bagi kita nggak penting-penting amat sebenarnya. Ini masalah tentang waktu sholat dan waktu puasa di wilayah dunia yang garis lintangnya tinggi. Ada garis lintang, ada garis lintang sebagai apa kebalikannya? Ada garis lintang, ada garis bujur. Bahasa Indonesia ya tapi. Nah, ini lintang utara maupun lintang selatan yang tinggi itu berapa? 45 derajat ke atas. Itu gimana waktu sholatnya, gimana waktu puasanya? So, kalau kita 0 sampai 23,5 itu kan daerah tropis. Nanti 23,5 derajat sana subtropis. Nanti ke sana lagi ada daerah sedang, lalu ada daerah dingin. Nah, itu di subtropis saja seperti Pakistan. Nah, tapi masih agak wajar kalau sudah terasa lamanya ya. Kalau sudah musim panas misalnya, musim panas itu di Pakistan subuh sekitar jam 3, terus maghrib sekitar jam 7. Itu di Pakistan subtropis. Nah, di Belanda pernah ngalami waktu itu hari pertama Ramadan di Italia, di kota Napoli. Tarawih hari pertama, Masya Allah. Jadi jam 9 itu maghrib, jam 11 kurang lebihnya atau setengah 11 gitu, itu baru masuk Isya. Ya, jam 11 sholat Isya. Setelah itu tarawih sampai setengah 1. Setengah 1 baru selesai tarawih. Subuhnya jam 3. Sementara siang itu baru selesai perjalanan dari rumah ke Napoli. Capek, udah capek. Habis itu tarawih segitu panjangnya, bangun-bangun pas adzan. Wah, Masya Allah. Karena agak kesel waktu itu bagian subuh. Nah, akhirnya agak nyepetin orang-orang makom ini gimana nih? Tolonglah, makom itu bukan hanya nusrah dakwahnya, nusrah juga untuk puasanya. Ini kita nggak ada yang sahur ini, kenapa dibiarin? Selesai ini. Ustaz, yang nggak sahur bukan hanya kalian, kami semua nggak sahur ini. Oh ya udah, kalau sama ini nggak sahur semua ternyata. Buru-buru tahajud gitu, waktunya jam segitu. Setengah 1 baru selesai tarawih. Jam 3 udah subuh. Kapan tahajudnya nih Pak? Bayangin tuh, hari pertama subuh jam 3. Ya. Buka jam berapa? Jam 9, nggak sahur. Masya Allah. Itu masih ingat jam 6 itu kita pulang jauh lah, kan ikut tertib Pakistan dan India. Kalau Ramadan jauh lah sebelum asar. Nah, jam 6 itu pulang jauh lah, baru masuk asar. Nah, udah Masya Allah lapar, udah tua-tua ya, lapar tetap lapar lah, gimana lagi? Bayangin nggak sahur, jam 6 baru masuk asar. Kapan maghribnya? Tenang, 3 jam lagi. Wah, Masya Allah.
Ini dah laparnya bukan main. Ya udah ditahan, gimana lagi? Berapa jam itu coba? Dari jam 3 sampai jam 9. Puasanya segitu lamanya. Nah ini itu masih di Italia. Pas di Belanda lebih parah lagi. Masuk subuh itu 2:30. Udah masuk subuh. Maghribnya jam 9:45 atau 9:30 gitu baru maghrib. Itu awal-awal Mei. Nah itu kesini, udah makin parah itu. Kan puncaknya Juni begitu, musim panas panjangnya bukan main. Nah itu makin ke utara, daerah Swedia, Norwegia, makin parah lagi nantinya. Gitu. Nah, ini bahas wilayah itu. Nah, kita bahas lewat aja. Ya, siapa tahu Allah kasih rezeki suatu saat bisa keluar ke sana. Jadi udah nggak kaget pas di Norwegia misalnya atau keluar ke Denmark, loh. Ini 6 bulan kok siang terus ini. Nah, kan gitu. Di Greenland itu kan daerah yang paling utara dari yang ada penduduknya itu, mungkin di sana itu yang dimaksud ada 6 bulan siang terus, 6 bulan gelap terus. Penduduknya nggak sampai 200 orang, saking dinginnya. Masya Allah. Nah, itu kalau itu derajatnya udah ke sana sekali, 78 atau 73 derajat begitu, bulannya udah sangat dingin. Kalau kita yang di tropis kan bayangin, wah enaknya ke tempat salju itu bisa main-main. Itu hanya bayangan. Nah, itu hanya bayangan. Kalau udah ngalami sendiri, oh Masya Allah, badan kaku, capek-capek, pegel-pegel, sebentar lapar begitu. Dan umumnya kalau orang Indonesia kuat di salju paling itu setengah jam. Setelah itu nggak tahan, masuk rumah lagi, paling segitu. Itu kan bayangan aja. Enak itu, enak untuk main-mainnya, untuk kerja untuk apa-apa udah jadi berat semuanya. Nah, udah nikmat tuh di Indonesia adalah nikmat ini. Bayangin lagi nyetir mobil tiba-tiba turun salju, udah ya, jalan berubah jadi es semua. Terus mau ngapain? Mau ngapain? Belum lagi kalau tertimbun gitu misalnya. Ya kita yang nonton yang enak, wih keren ditimpa salju nih. Keren-keren yang ngalami sengsara itu. Belum lagi kalau ketutup itu jalannya, harus nunggu dibongkar-bongkar. Oh Masya Allah. Sampai ada TKI di Korea musim dingin, dia keluar jalan-jalan, saking bekunya badannya, itu ke dia lagi jalan nggak sadar, ini telinganya nyerempet tiang listrik, patah, nggak tahu itu, nggak terasa saking bekunya. Pas udah sampai di rumah, loh kemana telinga saya ini? Dulu telinga patah itu nggak terasa saking dinginnya. Nah, ini pembahasan tentang sholat dan puasa di negeri-negeri yang daerahnya sangat dingin tadi, sangat lintang utaranya agak di atas atau lintang selatan ke bawah. Ini terbagi 3. Pertama adalah wilayah yang 24 jam itu malam terus atau 24 jam siang terus. Maka dalam kondisi ini dia ikut waktu sholat yang terdekat dengan wilayahnya, yang di situ masih ada siang dan malam secara normal.
dalam 24 jam masih punya aturan siang dan malam. Ya tadi seperti Belanda itu masih, Belanda, Belgia dan sebagainya masih. Gak tahu kalau udah Finlandia begitu. Wallahu a'lam. Dulu pernah tuh orang Indonesia ngasih video di ujung utara Rusia itu, jam 2 baru selesai salat tarawih, makan, sahur, udah subuh. Jadi antara maghrib ke subuh itu hanya 1,5 jam kalau nggak salah, atau 2 jam begitu. Itu begitu. Yang kedua, negeri-negeri yang hilangnya mega merah itu, berarti masuk sholat apa? Isya. Itu hampir bersamaan dengan fajar shadiq. Pas di barat itu mega merah hilang, di timur langsung muncul fajar shadiq. Mungkin ini hitungan menit aja, betul-betul hitungan menit, atau bareng malahan. Ada malamnya memang, maghrib masih oke, tapi pas nunggu waktu isya, pas mega merah hilang, pas fajar shadiq terbit. Bihaitsu la yatamayyazu syafaqul syuruqi min syafaqil ghurub. Nah tadi, sehingga mega waktu terbenam matahari dengan terbit sama. Fa minal jihad yuqaddaru waqtu isya'il akhirah wal imsak fi shaum waktu salat fajr bihasbi akhir fatratin yatamayyazu fiha syafaqan. Maka diperkirakan perhitungan waktu isya, imsak, fajar itu dengan detik terakhir yang masih bisa dibedakan antara terbenam dan terbitnya. Gak paham gak apa-apa, kita sekilas saja. Ada kita juga gak ngalami terus menerus, gak langsung. Asalisatil kalati yadharu fiha al-lail wan nahar khilal 24 sa'ah wa tatamayyiz fil awqat illa an la yatulu fiha fatratin min as-sanah tulan mufritan wa yatulun nahar fi waqtin ukhra tulan mufritan. Nah ini nampak panjang, nampak malam dan nampak siang juga. Tapi di musim panas itu siang panjang banget, musim dingin Desember gitu malam panjang banget. Gimana ini? Wa man kan yuqimu fi biladin yatamayyiz fiha al-lailu minan nahar bi tu'i fajrin wa ghurubi syamsin illa anna naharaha yatulu jiddan fi shaif wa yaksuru fi syita. Gimana ini di negeri kayak tadi itu? Itu Belanda ke utara lagi, Norwegia misalnya, Swedia, itu kan pasti lebih lagi. Yang pernah dialami tadi 2:30 maghrib, 2:30 subuh. Nah, ada yang lebih lagi dari itu. Terus gimana? Wajib alaihi ayyusalliya salawatil khamsa fi awqatiha al-ma'rufah syar'an. Nah udah, waktu sholat mengikuti yang sudah diketahui secara syariat. Tengah hari itu zuhur, fajar shadiq itu juga subuh dan seterusnya. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Juga dikuatkan dengan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang waktu sholat pada orang yang tanya waktu sholat. Hadisnya begitu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan semuanya. Lalu setelah selesai beliau beritakan pada orang tadi, mana yang tanya waktu sholat? Aku ya Rasulullah. Nah, waktu sholat kalian adalah di antara dua waktu. Waktu yang pertama itu awal waktu semua, yang ke hari kedua waktu akhir semua. Nah, jadi waktu zuhur adalah waktu zawal
waktu asar adalah tatkala matahari belum menguning, waktu maghrib tatkala terbenam matahari, waktu isya tatkala terbenamnya merah, dan seterusnya. Nah, waktu sholat gimana? Nah, begitu. Kalau waktu sholat begitu, maka berarti waktu untuk puasanya begitu juga. Jadi sebelum adzan subuh udah berhenti. Bukannya nunggu adzan maghrib begitu aja. Jadi sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Madaman naharu yatamayyazu fi biladhi minal lail. Selama matahari masih bisa dibedakan siang dan malam. Wa kana majmu'u zamaniha 24 sa'ah, dan hitungannya seharinya masih 24 jam. Gitu. Wa ihlam ta'am wa syarab wal jima' fa anha fi lailin faqat, dan mereka boleh makan minum hubungan suami istri hanya malamnya saja. Wa in kana qasiran, walaupun malamnya hanya sangat pendek tadi. Lianna syari'atul Islam amadul linnas fi jami'il bilad, karena syariat Islam itu umum bagi semua manusia seluruh negeri. Nah, sampai ada juga orang-orang yang asli India begitu, tinggal di Skotlandia, itu kalau pas bulan puasanya itu bulan Mei Juni begitu, mereka sengaja sebelum bulan Mei Juni pulang kampung ke India, puasanya di India, karena nggak tahan dengan lamanya puasa di sana. Ya tadi gambarannya itu belum utara-utara banget, udah agak utara aja, udah kayak tadi lamanya puasanya itu. Tapi kalau suatu saat itu Ramadan pas bulan Desember gitu atau Januari, wah, itu bisa-bisa puasanya 3 jam itu. Bisa-bisa begitu. Subuh jam 10 misalnya, nanti jam 2 udah maghrib. Udah buka, ya buka lah. Nah, udah maghrib. Boleh nanti safar ke sana kalau pas Ramadannya Desember begitu. Merasakan bagaimana puasa hanya 3 jam atau 4 jam. Bisa tahajud sekenyang-kenyangnya. Bisa praktek salat tahajud 1000 rakaat. Bukan untuk penasaran, itu enak kalau tidur kayaknya bangun masih tidur lagi. Itu lain lagi itu. Nah, ini masih tentang itu. Al-Mabhasu Tasi'a Asyara, pembahasan ke-19. Masailu fi siyami nadiratun wa tarifatun. Berbagai masail dalam puasa yang itu langka dan unik gitu. Satu, ini bisa masail-masail yang secara fikih bisa dijadikan teka-teki gitu. Anna insanan ja'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqala, wahai Abu Hurairah, ada orang datang pada Abu Hurairah, asbahtu shaiman, aku pagi ini sudah puasa sebenarnya, fanasitu, aku lupa, fata'imtu, aku makan, wa syaribtu, aku minum, qala la ba'sa, Allah atmaka wa saqaka, enggak apa-apa, Allah ngasih makan kamu, ngasih minum kamu. Qala thumma dakhaltu ala insanin akhara, maka aku bertamu ke rumah orang lain lagi. Di sana fanasitu fata'intu syaribtu, di sana makan lagi, minum lagi.
La ba'sa, gak apa-apa, Allah atau ma'afasakoka. Qala thumma dakhaltu ala lisan akhar. Aku bertamu lagi. Nasi itu aku lupa. Di sana ta'imtu. Di sana aku makan lagi ketiga kalinya. Maka kata Abu Hurairah, anta insan dan tu'am di siang. Kamu manusia gak biasa puasa memang. Masa puasa saya lupa makan 3 kali? Tapi ini kejadian itu. Parah banget pelupanya ini. Sampai bisa makan 3 kali. Berikutnya, shaimun kharaja minhul mani fi nahari Ramadan. Ada orang keluar mani siang hari Ramadan, maksudnya sudah masuk fajar, sudah masuk subuh. Biwad'in qasidin lahu, dengan hubungan suami istri yang disengaja, alimun bihusuli dzalika minhu, dan dia tahu nanti akan keluar itu. Tapi la nahkum bibutulani shaumihi. Anehnya puasanya enggak batal coba. Keluar mani hubungan suami istri, tapi puasanya enggak batal. Nah, ini kalau dia hubungannya sebelum fajar sudah selesai, tapi setelah selesai baru keluar mani, maka tidak batal puasanya. Nomor 3, shaimun hakamna bi fitrihi. Ada orang puasa, kita hukumi batal puasanya. Li ajli ta'atihi syai'an min muftirat mukrahan alaih. Karena dia melakukan sesuatu perkara yang dipaksa. Mestinya kalau dipaksa atau lupa itu nggak batal, tapi ini dipaksa tetap batal. Apa itu? Idza ukriha 'ala zina, dia dipaksa untuk berzina, maka tetap batal. Kenapa? Li'annahu la yubahu bil ikrah. Karena kalau dipaksa zina, ditodong, dibunuh sekalipun, mendingan dibunuh daripada dia berzina. Kalau dipaksa makan nggak apa-apa. Kenapa kok begitu? Tanfiran an jarimatiz zina, untuk membuat hati itu betul-betul benci pada kejahatan zina. Fa innaha minal mafasid wal fawahish. Ini termasuk yang mendatangkan kerusakan dan kekejian. Zakar al-Imam Zakir al-Ansari rahimahullah. Ini masalah teka-teki ini. Lawib ta'ala bil-laili tarfa khaitin. Malam-malam menelan benang. Benang ditelan sampai ketelan ujungnya itu. Fa asbaha shaiman, dibiarkan sampai subuh masih ada benang yang ditelan tadi. Ujungnya di dalam, ujung lainnya masih di luar. Dan ini fa'inat tala'a baqiyahu, kalau sisanya ditelan ya batal. Au naza'ahu, atau ditarik, batal juga. Berarti muntah sengaja. Wa in tarakahu, ya udah biarin aja, batalat salatu, salatnya yang batal. Karena ini ada benang yang berhubungan dengan najis. Karena sampai ke dalam itu kan najis itu, sampai ke pencernaan dan sebagainya. Wah, gimana pemecahannya ini? Biar puasanya sah, salatnya sah. Fatariquhu min sihhati fi salatihi ayyan za'minhu wa huwa ghafil. Teman yang bantu mencabutkan waktu dia nggak sadar atau dia tidur, dengan bantuan teman, maka itu puasanya nggak batal, sholatnya jadi sah. Ini cara pertama. Qala Zarkashi, laqad la yadullu ali an bi hadha at-tariq. Walidu huwa khalas fa tariquhu ay yujbirahu al-hakim ala naz'ihi wa la yuftir. La'annahu kal mukrah. Ada cara lain, yakni dibawa ke pengadilan, pengadilan memutuskan kamu harus cabut itu. Nah, kalau pengadilan sudah memutuskan, maka dia itu seperti dipaksa. Orang dipaksa maka tidak ada, enggak kena hukum.
Bal law qila annahu la yuftiru bin naz'i bi ikhtiyarihi lam yamut tanzil li ijab syar'i manzilat al-ikrah. Bahkan sebenarnya kalau ambil pendapat yang agak ringan, kemudian dia ambil, ya itu bisa dikatakan, bisa dicarikan alasan untuk gak batal juga. So, itu seperti terpaksa. Dah. Qala Ibnu Imad, hadza qulu illam yata'atta lahu qatul khayti min hadil zahir min al-fami. Ini semua kalau tidak memungkinkan untuk memotong benang di hadil zahir. Jadi ambil gunting gunting operasi gitu, bilang di luar hudud kha itu dipotong. Udah. Jadi yang hadul batin bagian dalam telan, bagian luar udah putus, maka itu bisa juga. Datang ke ruang operasi dulu, minta dipotongkan dulu benangnya. Fa in ta'ata wajibal qat'u wa ibtila'u ma fi haddil batin wa ikhraju ma zahir ma fi zahiri. Nah, ini kalau itu bisa, ya udah begitu caranya. Itu begitu caranya. Dipotong, udah dengan gunting operasi bisa itu. Potong bagian dalamnya, pada hadul zahir, yang ke dalam, yang luar ditarik. Bukan ulama ta'ata fi zaman hadza khususan. Nah, ini bisa itu. Ini kalau ada orang iseng ini ya. Ada orang iseng pengen bagaimana menyelesaikan teka-teki fikih. Orang zaman dulu ulama-ulama memang sampai orang awalnya banyak pintar-pintar, kadang buat teka-teki itu teka-teki fikih gitu. Ada satu orang perempuan turun dari tangga. Maka kata suaminya, kalau kamu teruskan naik, jatuh cerai. Kamu turun, jatuh cerai. Maka perempuan ini cerdas, langsung lompat dia. Lompat itu kan gak naik, gak turun. Jadi gak jatuh cerainya. Terus ada lagi orang baru memasukkan satu buah kurma ke mulutnya. Lalu dibilang suaminya, kalau kamu habisin itu, kamu telan kurma itu, maka kamu cerai. Kalau kamu muntahkan juga cerai. Tanya ke Imam Syafi'i, udah makan separuh, buang separuh. Yang kelima, nasr fuqaha Syafi'iyah ala anna as-sha'ima yuftiru bi wusuli ba'd al-umulah ila al-masrabah. Fuqaha Imam Syafi'i menetapkan bahwa puasa itu batal kalau sebagian ujung jari masuk ke masrabah. Apa itu? Majrul ghaiti wa makhrajuhu. Nah, ini klep untuk buang kotoran itu, buang air besar, dimasukkan, ya udah batal. Maksudnya mungkin untuk biar bersih, biar wangi, padahal tetap aja nggak bersih, nggak wangi. Orang itu lubang kotoran mau diwangikan gimana? Itu kan pipa ke atas kotor semua. Habis dzalika aidan yaftiru usulu asbil al-mar'a al-mustanjiya ila ma warama yadhuru min farjiha min dakhilihi. Demikian pula kalau perempuan waktu istinja buang air kecil, masukkan jarinya ke dalam lubangnya, maka batal juga. Beda lagi kalau yang kalau yang keluar tuh seperti kemarin adalah ambeien, dimasukkan lagi karena kondisi sangat darurat, nggak batal.
Demikian pula wa mithlu dzalika aidan yuftiru law kharaja ghaitun min sha'imin wa lam yanfasil thumma dhabba duburahu wa dakhala shay'un minhu ila dakhili duburihi haitsu tahaqqaqa dukhulu shay'in minhu ba'da buruzihi li'annahu kharaja min ma'dinihi ma'a adami hajati ila dhammi duburihi. Buang air besar, ada kotoran dah keluar, dimasukkan lagi. Kemudian kotoran mungkin kurang minum begitu, mengeras sehingga lucu ini. Ya, jadi karena mengeras udah keluar nggak putus. Akhirnya masuk lagi. Li'annahu kharaja min ma'dinihi. Sebab alasannya itu sudah keluar dan semestinya dia jangan buru-buru mengendorkan dorongannya kemudian menutup duburnya sehingga berakibat masuknya kembali kotoran yang sudah terlanjur keluar, maka batal puasanya dalam kondisi seperti itu tadi. Karena sudah dihitung, ya itu enggak bedanya dengan ludah yang sudah dikeluarkan dimasukkan itu. Ludah dikeluarkan, dah berada di luar bibir misalnya, dimasukkan, ya seperti itu kurang lebihnya. Ini pun begitu juga. Jadi kotornya sudah keluar, nggak putus, ditarik lagi, masuk lagi. Jadi batal puasanya. Nah ini masalah yang kadang jadi teka-teki juga. Bagusnya gimana? Larau shaiman arada yashraba aw ya'kula makalan nasyan. Kita lihat teman kita ini mau makan, dia lupa, padahal lagi puasa. Kita lihat dia lupa, kita kan nggak lupa. Terus yang lihat ini apa yang harus dia kerjakan? Dibiarin aja, ikram, biarin aja. Kalau lu tambah lagi. Atau diingetin, puasa. Gimana? Atau diusirin. Lagi makan enak, puasa di sini, puasa. Masya Allah, kan kasihan itu. Lagi enak makan di sini, gak sempat minum, diingetin apa? Puasa. Allah, tersiksa itu. Nah, ini kita mesti gimana? Wajahatun mukhtalifah, ada pandangan berbeda-beda memang di antara ulama. Minhum man qala in kana hadha haluhu taqwa wa'du bi syarti muharramat falu'atan bihi wa in kana ghalibu halihi lidadari wajiban nahyuhu qalahu ba'du syafi'iyah. Kalau dia kebiasaannya itu adalah kebiasaan bertakwa dan tidak melakukan perkara haram dalam puasa Ramadan, maka lebih utama diingatkan. Tapi kalau memang dia itu sering Ramadan makan, jadi nggak bisa dimakan, ini lupa apa nggak lupa atau pura-pura lupa nggak jelas, maka wajiban nahyuhu, wajib dilarang. Wa minhum man farqa baina asy-syab wa syekhil kabir. Ada yang bedakan antara anak muda dan orang tua. Fa in kana syaban
zakarahu. Kalau yang makan lupa itu anak muda, ingetin aja. Lianna lahu quwwah, itu kan kuat. Ingetin. Baik, karena syekhon la yadzakiru. Kalau orang tua ya udah biarin aja lah. Nah, biarin sampai makan puas, baru diingetin. Aki, terpuasa gitu. Nyanya. Nah, enggak apa-apa. Kasihan, biarin aja. Lianna dha'ifun la yaqdiru. Nah, karena dia itu lapar, lupa kalau puasa, makan lah. Sawa'un kana fardan am naflan. Kalau ba'dul Hanafiyah, ini pendapat sebagian mazhab Hanafi, bahwa kalau yang makan masih muda ingetin, kalau tua biarin. Wala'alla minal wara' fid din likulli minal mudzakkir wan nasi at-tanbih birifqin wa hikmatin. Yang wara' secara agama, baik yang mengingatkan maupun yang lupa adalah diingatkan aja. Birifqin wa hikmatin, dengan kelembutan dan hikmah. Duna 'unfin wa syiddatin, bukan dengan kekerasan, dimarah-marah. Wala farqa baina syab wal kabir, la wala min halihi taqwa wa ghairihi. Waqad ja'at nusus syar'iyyah bin nasihah wa man ara'aynahu khalaqa dhahira asy-sya'b batan Abdullah bin Amr. Ini dalilnya. Takhallafa 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fadrakna waqad alhaqatna bis-shalah wa nurtadha faj'alna namsahu ala arjulina fanada bi'ala sawt fanada sallallahu alaihi wasallam bi'ala sawtihi wal aqab minan nar mardan thalathan. Ilman an yahtamil as-sahabah al-kiram annahum nasaw wasla aqam dalil annahum murhiqun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau agak lambat dalam perjalanan. Kami cari sampai ketemu, akhirnya kami dapati sedangkan waktu sholat sudah mepet. Maka kami pun wudu, ya mungkin agak buru-buru, sehingga kami mengusap kaki kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berseru dengan suara lantang, celakalah tumit-tumit dari neraka 2 atau 3 kali. Apa maksudnya? Karena waktu itu ada sahabat yang membasuh kakinya tidak rata, ada tumitnya yang masih kering. Tidak tahu. Rasulullah SAW ingatkan. Nah, tidak tahu dengan lupa itu kan mirip-mirip gitu. Melakukan pekerjaan yang sebenarnya nggak boleh, tapi karena tidak tahu atau karena lupa, bukan dengan sengaja. Maka gimana? Kalau cara Rasulullah SAW ya diingatkan. Nah, ini begitu juga kalau mazhab yang wara' dalam mazhab Syafi'i, baik itu orang tua, anak muda, ya diingatkan. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala